Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, untuk soal TKA mapel fisika yang pertama, di sini ada soal. Seorang siswa melakukan pengukuran diameter sebuah kelereng kecil menggunakan mikrometer sekrup dan mendapatkan hasil seperti pada gambar di bawah ini. Siswa tersebut kemudian menulis laporan hasil pengukuran dengan beberapa pernyataan analisis. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan analisis yang dibuat oleh siswa tersebut. Pernyataan yang pertama, hasil pembacaan skala utama adalah 8,5 mm dan skala nonius yang berimpit adalah 0,13 mm. Pernyataan yang kedua, diameter kelereng yang terukur adalah 8,63 plus minus 0,005 mm yang menunjukkan ketidakpastian pengukuran. Pernyataan yang ketiga, jika massa kelereng adalah 2,40 gram, maka massa jenis kelereng berdasarkan aturan angka penting adalah 1,2 gram per cm kubik. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau dari gambar yang kita lihat, di sini terbaca bahwa skala utama yang terukur, kita menjawab pernyataan nomor 1 dulu. Skala utama yang terukur itu bisa adik-adik Miss lihat pada skala yang ini, SU. SU itu skala yang berada di sebelah kiri. Sementara skala nonius itu terletak yang di sebelah kanan gambar ini. Dan sebenarnya di gambar juga sudah diberitahukan bahwa yang ini adalah bagian dari skala nonius dan yang ini adalah bagian dari skala utama. Oke, satu garis ini mewakili satu skala. Berarti ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Dan di sini skala utama yang ditunjuk adalah 8,5 gitu. Jadi garis yang di bawah itu mewakili 0,5. Jadi skala utama yang ditunjuk adalah 8,5 mm. Kemudian untuk skala nonius itu adalah adik-adik Miss bisa lihat di bagian sini, di bagian yang ditunjuk oleh skala nonius ini. Oke, Miss hapus dulu biar terlihat angkanya. Ini di bawahnya ada angka 10, berarti ini 11, atasnya 12. 12 ini satu garis lurus sama skala utama, dan inilah yang disebut dengan nilai dari skala nonius. Jadi skala nonius yang terbaca adalah 12 mm. Oke, kemudian untuk mikrometer sekrup itu dia memiliki nilai skala terkecil yaitu 0,01 mm, dan ini adik-adik Miss harus hafal di luar kepala. Oke, untuk mikrometer sekrup nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. 0,01 mm ini nantinya akan dikalikan dengan skala nonius. Jadi 12 mm dikalikan dengan 0,01 mm. Oke, jadi hasilnya adalah 0,12 mm. Oke, kemudian kita lihat pernyataannya. Hasil pembacaan pada skala utama adalah 8,5 mm. Apakah ini benar? Ya, yang ini benar. Dan skala nonius yang berimpit adalah 0,13. Berarti ini salah. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah. Kenapa? Karena skala noniusnya adalah 0,12 mm gitu. Oke, untuk menjawab pernyataan di nomor 2, diameter kelereng yang terukur adalah 8,63 plus minus 0,05 mm yang menunjukkan ketidakpastian pengukuran. Oke, berarti untuk hasil ukur dari skala nonius dan skala utama pada mikrometer di samping, hasil ukurnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama yang terbaca adalah 8,5 mm ditambah dengan 0,12. Jadi hasilnya adalah 8,62 mm. Oke, di sini yang terbaca pada pernyataan adalah 8,63, berarti salah ya adik-adik. Kemudian plus minus 0,005 ini adalah nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian atau ralat dari alat ukur itu diukur dengan rumus setengah dari NST. Jadi setengah dari 0,01. Jadi hasilnya adalah 0,005. Jadi ini hasil ukurnya adalah 8,62 plus minus 0,005 mm. Itu ya. Oke, nih milimeter juga satuannya. Oke, untuk pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3, jika massa kelereng adalah, diketahui massa kelerengnya adalah 2,40 gram. Maka massa jenis kelereng berdasarkan aturan angka penting adalah 1,2 gram per cm kubik. Berarti yang ditanyakan adalah massa jenis rho-nya. Oke, massa jenis itu deh, rumusnya adalah cinta. Rho adalah cinta. Kenapa cinta, sayang? Karena ini, kalau Miss kasih garis tengah, atasnya berbentuk huruf M, bawahnya berbentuk huruf V. Jadi, massanya adalah 2,40 gram. Sementara volumenya kita cari terlebih dahulu. Volumenya adalah, tadi diketahui bahwa diameter kelereng tersebut berapa hasil hitungan kita, dek? 8,62. Oke, Miss hitung di bagian luar sini ya. Untuk volume dari kelereng, karena kelereng itu berbentuk bola, jadi volume dari kelereng yang berbentuk bola itu adalah 4/3 pi kali R kubik.
Oke, 4/3 pi kali R kubik. Jadi 4/3 kali 3,14 kali, hati-hati di jari-jarinya. Ini adalah diameter, ya. Ini adalah diameternya. Jadi jari-jarinya adalah setengah dari 8,62 tadi. Jadi jari-jarinya adalah 8,62 kita bagi 2. Oke, 8,62 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4,31 mm. Oke. Kemudian di pernyataan nomor 3 ini dia menyebutkan bahwa hasil hitung massa jenisnya adalah 1,2 gram per cm kubik. Jadi jari-jari yang 4,31 mm harus kita ubah dulu ke cm. Jadi 4,31 ini kita bagi 10. Kenapa? Karena dari milimeter ke cm tangganya naik 1. Jadi hasilnya adalah 0,431. Oke, 0,431 cm. Baru di sini Miss masukkan 0,431-nya. 0,431 pangkat 3. Oke, ini kalau misalnya kita hitung hasil akhirnya adalah 4 dikali dengan 3,14 dikali dengan 0,431 kali 0,431 kali 0,431 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,3352. Oke. Baru kita masukkan volumenya ke bawah. Udah dapat volumenya, kita masukkan 2,40 dibagi dengan 0,3352. Ingat, di soal di nomor pertama ini, pada pernyataan ketiga dia itu menyebutkan bahwa massa jenis kelereng berdasarkan aturan angka penting. Ingat, ini adalah pembagian antara bilangan desimal dengan bilangan desimal. Oke. Pada video sebelumnya, operasi pembagian angka penting apabila desimal dikalikan atau dibagikan dengan desimal, hasil akhirnya adalah lihat angka penting yang paling sedikit. Oke, 2,40 mengandung berapa angka penting? 3 angka penting. Yang di bawah mengandung berapa angka penting? 4 angka penting. Jadi hasil akhirnya nanti hanya boleh mengandung 3 angka penting saja, begitu. Jadi 2,40 apabila dibagi dengan 0,3352 hasilnya adalah 7,16. Ini dia, ini Miss bulatkan 7,16 gram per cm kubik, begitu. Nah ini dia, kalau kalian kalkulasikan hasilnya itu adalah 7,1599045 sekian. Jadi kita bulatkan. Kemarin di video sebelumnya Miss juga sudah menjelaskan bagaimana caranya membulatkan suatu angka, ya kan. Nah karena kita hanya butuh 3 angka penting, jadi Miss bulatkan hasilnya menjadi 7,16 gram per cm kubik. Jadi pernyataan nomor 3 juga salah, nomor 2 juga salah, begitu. Oke, ini dia untuk soal yang pertama. Untuk soal nomor 2, dalam sebuah eksperimen gerak, ada sebuah troli dilepaskan pada bidang miring dan gerakannya direkam oleh ticker timer yang menghasilkan pita ketik seperti pada gambar. Arah gerak troli adalah dari kiri ke kanan. Berdasarkan analisis data pada pita ketik tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai gerak troli adalah, oke, gerak itu ada 3D. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena kasusnya kita ini adalah ticker timer, jadi dia ada 2 jenis tuh rekaman gerak itu. Bisa menggunakan tetesan oli dan bisa menggunakan ticker timer. Kalau menggunakan ticker timer berarti pembacaan gambarnya itu adalah dari arah yang berlawanan. Di soal dikatakan arah gerak troli adalah dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan. Nih arah geraknya. Arah gerak. Berarti kalau dia ticker timer pembacaannya adalah kebalikannya. Nih dari kanan ke kiri. Ticker timer. Tapi kalau dia tetesan oli berarti pembacaannya itu sesuai dengan arah geraknya. Kalau arah geraknya dari kiri ke kanan ya baca dot-dotnya ini dari kiri ke kanan. Tapi kalau ticker timer itu sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat dot-dotnya. Kita baca dari sini ke kiri ya. Kalau kita lihat dot-dotnya, ya kan, ini awalnya dia sama jaraknya. Kemudian dia semakin dekat jaraknya nih, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat lagi. Oke, kalau misalnya dotnya semakin dekat, berarti ini dia menunjukkan kasusnya gerak lurus berubah beraturan dan dia diperlambat. Itu. Kalau misal dotnya semakin dekat itu diperlambat, kalau dotnya semakin jauh berarti dia dipercepat. Berarti jawabannya adalah yang C. Troli bergerak diperlambat secara beraturan atau GLBB diperlambat. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.